Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel kita. Hari ini kita mau sharing ganti ban Dunlop Himax 1680 ring 1382S tubeless. Oke, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu mobil kita sudah perlu waktunya ganti ban ya, ganti sepatunya. Jadi sekalian di spuring dan balancing berapa harganya nanti kita sharing di informasi ini ya. Oke. Nah, jadi idealnya ketika kita mau mengganti ban itu biasanya jangka waktunya adalah 3 tahun. Karena walaupun kembangnya atau alurnya masih tebal, tetapi kekerasan atau bukan kekerasan ya elastisitas dari karetnya itu akan berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalkan ada lubang atau bekas tambalan, maka dia tidak akan bisa menutup dengan sempurna walaupun sudah ditambal. Nah, jadi bocor lagi gitu ya. Nah, jadi walaupun kemarin itu pemakaian kita sudah 6 tahun, memang karetnya sudah keras, tetapi kita ganti semua itu dikarenakan ketika ada lubang atau bekas sisa dari tambalan, dia selalu bocor gitu. Walaupun misalkan kita sudah tambal di tempat yang itu, jadi si lubangnya itu sudah tambah besar. Jadinya kita mending ganti aja karena memang sudah waktunya untuk ganti karena sudah 6 tahun. Jadi idealnya itu mungkin kata petugasnya ya, kata akangnya. Nah, ini waktunya 6 tahun. Jadi kita ganti pakai yang mereknya Dunlop. Dunlop Himax. Kenapa kita pakai Dunlop? Karena harganya lebih murah dibandingkan dengan yang merek Bridgestone. Kalau Bridgestone bawaan dari Xenia itu lebih mahal. Terus kemudian yang lebih murah dari Dunlop tipe ini juga ada, harganya sekitar 400.000 kurang. Tetapi bedanya adalah dari anyaman nilon atau anyaman kawatnya. Jadi kalau misalkan dia pakai kawat, pakai kawat biasanya ada kemungkinan untuk benjol. Tetapi kalau misalkan menggunakan anyaman nilon, dia nggak akan benjol. Nah, seperti itu informasi dari akang yang bertugas di tempat ini. Oke, nah ini adalah proses untuk pemasangan dari bukan pemasangan ya, tapi dicopotin ya si ban luar yang milik kita. Nah, ini kita punya sebuah pengalaman. Kalau misalkan kita mau ganti ban, itu si pentilnya juga harus dibuka, maksudnya harus diganti. Jangan menggunakan pentil yang lama atau bawaan pentil dari yang lama lah intinya. Karena apa? Karena si pentilnya juga bisa keras. Ketika keras dia getas, ketika getas dia pasti akan bocor. Jadi lebih baik semua diganti. Nah, ini terutama di bagian pinggir-pinggir. Nah, nih di sini di bagian pinggir-pinggirnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini akangnya sedang menggosok menggunakan gosokan spesial jadi supaya tidak ada kotoran yang ada di samping. Nah, dulu kita pernah ganti si ban punya kijang kita. Nah, si bagian dari sisi-sisinya itu tidak dibersihkan. Akibatnya apa? Jadi bocor gitu. Jadi kita harus kembali lagi. Jadi berapa kali? Jadi waktu itu kita ganti ban selama seminggu itu kok udaranya itu tekanannya itu berkurang terus. Ternyata ada kotoran yang tidak dibersihkan. Baik sisa karat, kemudian sisa pasir dan lain-lain. Oleh karena itu kita pun harus bilang kepada ini tolong dibersihkan, jangan sampai ada kebocoran. Nah, kemudian yang perlu dilakukan kembali adalah setelah mengganti ban, kita perlu melakukan balancing ya. Nah, ini balancing itu biasanya harganya satunya adalah Rp25.000 supaya rodanya menjadi seimbang atau balance. Nah, di sini kita harus menggunakan alat ya. Kita menggunakan alat, kemudian menggunakan balancingnya itu timah ketok. Jadi nggak semua toko itu memiliki fasilitas untuk timah ketok. Jadi hanya kayak misalkan toko yang kita
datangnya itu dia menjual velg racing, tapi dia nggak punya fasilitas untuk timah ketok untuk seperti velg kaleng seperti ini. Nah, sebagai informasi, ban yang kita gunakan ini adalah ban yang digunakan untuk kendaraan angkot. Nah, jadi kalau misalkan angkot kan dia untuk daya tahannya lumayan lah ya, untuk bebannya lebih berat, kemudian juga daya tampungnya mungkin lebih besar dan lebih awet gitu kan, karena kita menggunakan yang ban angkot. Nah, untuk harganya sendiri ini untuk karena dia sering banyak yang larisnya seperti yang model ini, karena sering digunakan oleh angkot, harganya sudah pas, itu sekitar Rp450.000. Nah, sudah dapat pentil tapi belum spuring dan balancing. Nah, kalau yang ini proses dari spuringnya. Jadi setelah dari balancing diketok tadi sesuai dengan timah yang dibutuhkan, kita melakukan spuring. Nah, spuring itu buat apa sih sebenarnya? Nah, spuring itu supaya laju dari roda depan itu balancing juga, lurus dengan roda depan dan belakang. Akibatnya apa? Akibatnya ketika kita mengendarai atau menyetir, jadi setirnya itu dia nggak belok ke kiri, nggak belok ke kanan gitu. Jadi lurus tetap. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.